balik maqasid waghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, mamado, dosa-dosa yang telah lewat. Kita kemarin banyak dosa enggak Pak? Banyak ya. Kalau dihitung mah kayak pasir di lautan gitu Pak, kayak buih di lautan, kayaknya banyak banget gitu Pak ya. Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Makanya diajarkan waghfir lana mamado, ya Allah tiap hari kayaknya kami ngelakuin dosa, tolong diampuni. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang rahmatnya teramat luas Bang. Makanya umpama dosa kita sebanyak apapun akan lebih banyak ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala Bang. Rahmatnya Allah lebih luas, maka kita tidak boleh putus asa. Makanya dulu ada cerita orang yang sudah membunuh 99 orang, tapi alhamdulillah dapat taufiknya Allah, pingin taubat. Awalnya dia nanya lagi, Pak, saya pingin taubat, udah bunuh orang 90. Kan sangar ya Pak ya. Kadang kita ketemu orang yang udah 5 aja udah serem, ini udah 99. Kata pertamanya orang yang ditemui pertama, wah nggak bisa, bahaya, udah luar biasa. Tapi ketika ketemu orang yang benar, ini yang tadi ngomongin nggak bisa kan jadi jengkel gitu, akhirnya genep 100 orang. Tapi alhamdulillah ketika ketemu kiai yang luar biasa, alhamdulillah saya udah genep 100 tadi. Tapi saya punya keinginan untuk tobat, kira-kira masih ada peluang nggak kalau saya jadi orang baik, kalau saya tobat. Kata kiai yang ini, rahmatullah awsa'u min dambika, rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosamu. Umpama dosa kita dihitung sebanyak satu gunung, maka rahmatnya Allah 3 gunung, ampunannya Allah 3 gunung. Artinya Allah selalu membuka pintu maaf, pintu ampunan untuk kita semuanya. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tanpa hadirat rahimakumullah. Tanpa hadirat Pak. Alhamdulillah kita tadi awalan membaca surah Yasin. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kalau tahlil yang dibaca surah Yasin? Pernah terbesit pertanyaan gitu enggak Pak? Pernah. Kenapa yang dibaca surah Yasin? Kok enggak surah Al-Baqarah? Kok enggak surah Al-Mulk? Kenapa kok enggak surah Al-Waqiah? Nah, kita bahas lah. Yasin itu kata Nabi Muhammad qalbul Quran. Ternyata Yasin itu kalau ibarat manusia, Yasin itu artinya Al-Quran. Kalau dalam jasad manusia yang namanya hati termasuk komponen penting dalam jasad. Enggak Pak? Kan lucu kalau orang nggak punya hati. Kadang punya hati aja diomongin nggak punya hati kan gitu Pak ya. Kamu kok nggak punya hati? Lah, begitu juga dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz, yang menjadi hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Karena asbabun nuzul, sebab turunnya surah Yasin ini untuk menepis anggapan orang-orang kafir yang menganggap Nabi Muhammad bukan Nabi, yang menganggap Nabi Muhammad bukan Rasul. Mereka mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad, mereka mengingkari kerasulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dikatakan dalam kitab tafsir surah Yasin ini, Pak. Hadis surah Makkiyatun. Surah Yasin itu adalah surah yang turun di kota Makkah. Kalau surah yang turun di kota Makkah berarti turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Karena awalnya Nabi Muhammad berdomisili di Mekah. Karena Nabi Muhammad mendapat tantangan yang sangat luar biasa setelah pamannya meninggal, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke tanah Madinah. Makanya tahun Hijriah itu yang sekarang 1447 Hijriah, ini hitungannya dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hitungannya itu, Pak. Tapi sebelum itu ya sudah ada nama Muharram, Sofar, itu memang sudah ada. Cuma penghitungan tahunnya dimulai saat Nabi Muhammad hijrah minal Makkah ilal Madinah. Dikatakan wasababu nuzuliha innal kuffar qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Orang kafir ngomong, lah mosok Nabi Muhammad kok nabi, mosok Nabi Muhammad rasul, bal huwa yatimu Abi Thalib. Nabi Muhammad mah anak yatimnya Abi Thalib. Kayaknya nggak pernah belajar tuh Muhammad, nggak pernah TPQ, nggak pernah madrasah, nggak pernah mondok. Kata orang-orang kafir, kok jadi nabi? Nabi Muhammad nggak pernah berguru ke orang lain karena memang Nabi Muhammad belajarnya langsung ke pusat, Pak. Lewat perantara malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau Nabi Muhammad punya guru sesama manusia, nanti Nabi Muhammad gelarnya bukan Asyraful Anbiya, Asyraful Mursalin, Atqal Atqiyah. Bukan orang yang paling takwa, bukan orang yang paling mulia. Sebab kalau Nabi Muhammad punya guru, berarti gurunya Nabi Muhammad lah yang lebih mulia. Maka Nabi Muhammad nggak punya guru sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad julukannya ummiyun, nggak baca nggak tulis. Kalau Nabi Muhammad pintar baca tulis, nanti dikira Al-Quran itu rekayasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Nabi Muhammad itu pintar baca tulis. Makanya Nabi Muhammad dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang keluar dari ucapannya Nabi itu adalah dorongan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah ngomong atas dasar hawa nafsu. Nabi Muhammad kalau belum ada wahyu, diam, nunggu adanya wahyu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala menepis itu Yasin. Kalau dalam tafsir kebanyakan Allahu a'lam bimuradi, Allah yang tahu artinya Yasin. Tapi ada waqala ba'duhum, ada sebagian ulama yang menafsiri Yasin itu adalah, di sini dikatakan al-murad minhu ya sayyidal mursalin. Berarti Nabi Allah manggil Nabi Muhammad itu ya sayyidal mursalin. Nabi Muhammad, disingkat Yasin. Kan orang kita sukanya gitu ya, Pak ya. Suka jingkat-jingkat. Siti Khadijah itu aslinya kan Sayyidati Khadijah. Cuma orang Indonesia sukanya nyingkat-nyingkat. Sayyidati Khadijah menjadi Siti Khadijah, Siti Aisyah, artinya Sayyidati Aisyah. Ya Sayyidal Mursalin wahai Muhammad wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an kata Allah, innaka laminal mursalin. Tenang, kalau orang-orang kafir nggak nganggap kamu nabi, kalau orang-orang kafir nggak nganggap kamu rasul, innaka laminal mursalin, saya yang bersaksi kamu itu laminal mursalin, termasuk bagian dari rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sebab asbabun nuzulnya, Pak. Saya terangkan secara ringkas saja. Sekarang kita beralih ke keutamaan. Keutamaannya surah Yasin. Surah Yasin itu surat yang ampuh, sangat ampuh. Umpama kita nggak bisa yang lainnya, ya udah Yasin nggak masalah. Tiap hari ya Yasin nggak masalah. Karena dikatakan qalbul Quran juga. Dikatakan juga oleh Nabi Muhammad, man qara'aha, orang yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu qira'atal Quran asyra marratin. Orang yang membaca surah Yasin, Allah tulis baginya layaknya ia membaca Al-Quran 10 kali. Kataballahu lahu qira'atal Quran asyra marratin. Kayak dia membaca Al-Quran 10. Kalau orang baca Al-Ikhlas itu pahalanya kayak dia membaca sepertiga Al-Quran. Tapi kalau Yasin 10 kali. Makanya udah umpama bisanya Yasin, udah Yasin, insya Allah luar biasa pahalanya. Kenapa kok sampai 10 kali? Ya karena memang Al-Quran itu punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Al-Quran. Muncul pertanyaan lagi, kenapa orang lagi sakaratul maut, kadang mau mati dibacakan Yasin, kok enggak surah yang lain? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, ayyuma muslimin wa muslimatin, kalau ada orang muslim laki-laki ataupun perempuan, quri'a indahuma suratu Yasin, dibacakan di hadapannya surah Yasin, wa huma fi sakaratil maut, keduanya sedang dalam keadaan sakaratul. Ada orang sakaratul maut mau meninggal dunia, keluarganya kumpul. Ngapain? Baca surah, nggak usah bingung ya Pak ya. Kalau ada sakaratul maut nggak usah, aduh gimana ini ya. Kumpul aja, kumpul baca surah Yasin. Kalau ada orang sakaratul maut, dibacakan surah Yasin, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlakin. Turun Pak, hitungannya satu hurufnya Yasin turun 10 malaikat per hurufnya Pak. Per huruf dari Yasin yang dibaca, satu hurufnya 10 malaikat. Tinggal dikalikan aja Pak. Ya, Yasin surahnya ayatnya ada berapa? 83. Kalau hurufnya pernah ngitung? Tadi saya nanya Google Pak. Ada berapa huruf surah Yasin? Kalau nanya gitu kan nggak masalah ya. Ada berapa hurufnya? Dijawab ada 3068 katanya. Malaikatnya berapa dikali 10? Lah iya, 3068 dikalikan 10. Saya hitung jumlahnya 30.068 malaikat yang turun. Masya Allah, penuh ya sampai Gak ngatur kali. Setiap hurufnya 10 malaikat. Nggak usah 30.000 lah, nggak usah 10.000. Kita dihadiri 10 malaikat aja udah senang Pak. Ngapain mereka itu turun? Yakumuna baina aidihima, mereka berdiri di hadapan orang yang lagi sakaratul. Ngapain berdirinya? Yakumuna baina aidihima sufufan, berdiri berbaris. Yusalluna alaihima, mendoakan. Didoakan itu orang yang kalau mau mati dibacakan Yasin. Ya Allah, tetapkanlah iman Islamnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang yang sakaratul maut ini matinya husnul khatimah. Yang mendoakan malah 30.068 malaikat. Karena orang kalau mau mati itu kan godaannya luar biasa. Hawanya haus, lapar,
Nah, setan di saat itu ganggu. Kamu pingin nggak saya kasih minuman? Kalau kamu pingin saya kasih minuman, udah kepalamu dingkluk aja. Itu pengakuan bahwa sayalah Tuhan. Kalau udah kita iya, wah kok mati, bahaya. Makanya orang sakaratul maut aja, pas sakaratul mautnya butuh bantuan, apalagi sudah meninggal. Makanya di setiap musola ini tiap malam Selasa kirim hadiah doa ke orang-orang yang sudah meninggal. Ini bukti kita sayang kepada mereka Pak yang sudah di alam kubur. Orang kalau mau sakaratul maut godaannya luar biasa. Akhirnya dibacakan Yasin, malaikat berbaris mendoakan, yusalluna alaihima wa yastaghfiruna alaihima. Enggak cuma mendoakan, ada yang jatahnya mintakan ampun. Ya Allah, ampuni calon mayat ini ya Allah. Orang yang lagi sakaratul maut, tolong diampuni dosa-dosanya ya Allah. Ringankanlah sakaratul mautnya ya Allah. Didoakan malaikat. Kadang saya didoain Ustadz Tohari aja senang banget, didoain Ustadz Saiful senang. Ya, didoain orang-orang soleh. Nah ini yang mendoakan malaikat, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah tidur, nggak pernah maksiat, doa terus, kan mesti ijabah. Didoakan, yastaghfiruna lahuma, dimintakan ampunan oleh para malaikat, wa yashhaduna huslahuma, waktu dimandikan nanti juga malaikat menyaksikan, wa yattabi'una janazatahuma, dan juga para malaikat ikut serta ngiring jenazahnya ke alam kubur, ke kuburan Pak, diiring oleh 30.000 malaikat. Wong kadang umpama kita diiring banyak orang aja kan senang Pak ya, alhamdulillah. Semakin banyak orang yang ngiring jenazah, ini menjadi ampunan untuk mayit. Semakin banyak, alhamdulillah, minimal malaikat juga ikut mengiring jenazah. Ini bacaan Yasin kalau dibaca ketika orang sakaratul maut. Lah kemudian kalau orangnya sudah meninggal, kadang kita ke makam, di situ nyiram kembang, kemudian di situ membaca surah Yasin. Apa itu faedahnya? Dikatakan wa idza quri'at 'alal mayyit, jika Yasin itu dibacakan pada orang yang sudah meninggal, ya baik sudah dikuburkan atau belum, maka khuffifat anhu adabul qabri, khuffifat akan diringankan adabul qabri, siksa kuburnya Pak. In kana min ahlil adab, jika memang mayitnya itu lagi disiksa, jika memang mayitnya itu di kuburannya lagi disiksa. Akhirnya Yasin yang dibaca itu memperingan siksanya Pak, diringankan berkah surah Yasin. Aslinya lagi dicambuk terus, tapi karena keluarganya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Malaikat yang lagi nyambuk istirahat dulu, ngopi. Ngopi dulu, kasih kesempatan pada malaikat biar ngopi, istirahat. Siksa kuburnya diistirahatkan. Sebab gambaran orang yang di alam kubur itu, kata Nabi Muhammad, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Orang kalau sudah di alam kubur ini kayak orang tenggelam. Kal ghariq kayak orang tenggelam, al mughawwas yang minta-minta tolong. Ibaratnya di Cipondoh tenggelam.
Kalau tenggelamnya di Cibondo masih bisa lambil-lambil tangan, tolong, masih bisa teriak. Umpama dia bawa HP masih bisa nelpon Sherlock biar pencariannya gampang. Nah, tapi kalau orang udah di alam kubur, mau teriak sekencang apapun, siapa yang dengar? Mau dibawain HP secanggih apapun, udah nggak bisa. Kalau rikil menggawas, kayak orang tenggelam minta tolong. Yang bisa nolong siapa? Ya keluarganya. Dengan cara apa? Nolongnya enggak, sudah bukan lewat makanan lagi, minuman lagi, tapi lewat doa, lewat sedekah yang pahalanya dikirimkan untuk ahli kubur. Muncul pertanyaan lagi, lah kalau kadang kita ke orang-orang solih, ke para wali, kan itu orang-orang baik, kayaknya mah di kuburan nggak disiksa. Atau orang tua kita alhamdulillah orang-orang baik, semasa hidupnya masya Allah istiqomah, kan kayaknya nggak disiksa itu. Terus apa manfaat Yasin yang dibaca? Dikatakan wa illa fatakuna fi rauhihi wa rohatihi ziyadatan. Maka Yasin yang dibaca untuk orang yang solih, orang yang di kuburannya tidak disiksa, maka Yasin itu akan menambah kenikmatan orang yang di alam kubur, ketenangan, kenyamanan bagi orang yang di alam kubur. Karena sebab kuburan ada kalanya raudhatun min riyadil jannah, kuburan itu ada kalanya menjadi taman daripada taman-taman surganya Allah, ada kalanya hufratan min hufarin niron. Maka dari itu semoga ahli kubur kita diberikan oleh Allah Ta'ala raudhatun min riyadil jannah. Allah Ta'ala mengucurkan rahmat ampunannya, amin ya rabbal alamin. Kita yang masih hidup, semoga Allah Ta'ala kuatkan iman Islam kita, kelak meninggal bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.